Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice. Selamat datang yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice. Sedangkan yang tidak suka silahkan dislike dan unsur channel ini. Mungkin channel ini tidak bermanfaat bagi Anda. Mari kita simak dialog lintas iman, di mana seorang nabi yang namanya Nabi Kristen Luga Tamunan bernubuat atau meramalkan apa yang terjadi di tahun 2023. Mari kita simak bersama. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dengar itu aja, karena saya belum pernah ngomong kayak gitu dalam sepanjang sejarah. Sejak dunia dijadikan saya belum pernah ngomong gitu. Belum pernah ngomong gitu. Mau tanya Nabi Luga. Mau tanyain. Berarti nubuatan itu kalau kita kenal kayak di entertain ya, kayak Mama Loren itu gitu ya Nabi Luga. Betul, ramalan. Gitu. Gini, Mama Loren itu sebenarnya bisa disebut nabi palsu karena dia memakai kekuatan jahat untuk bernubuat. Ya, jadi itu Mama Loren itu bagian dari misalnya ya kita nggak tahu ya karena dia nggak bawa agama ya. Bisa jadi dia nabi beneran gitu loh. Karena dia kan ngomong nggak bawa agama, kita nggak tahu. Saya cuma menduga aja. Tapi kalau ada juga ramalan itu adalah nabi palsu. Karena setan bisa tahu hidup kamu nanti besok apa. Karena memang dia mau bunuh kamu, dia bisa ngomong, besok kamu akan mati, besoknya kamu dibunuh sama dia. Kan setan kan nggak kelihatan. Jadi seakan-akan nubuatannya terjadi. Makanya nubuatan itu harus berkali-kali, dan harus nubuatannya juga bukan cuma dalam perspektif pribadi, harus dalam satu bangsa. Misalnya besok terjadi gempa bumi di Jakarta. Nah kalau besok terjadi berarti dia nabi. Gitu, karena setan nggak bisa membuat gempa bumi gitu. Misalnya dukun gitu, besok terjadi tsunami di Kalimantan, untuk membuat tsunami kan setan kan nggak bisa. Atau besok bintang jatuh ke bumi, terjadi nggak tahu, karena setan nggak bisa. Tapi kalau Tuhan bisa. Kalau dia mengatakan bisa, Jawa itu Nyeroro Kidul itu gimana? Nyeroro Kidul itu kan salah satu babunya Lucifer. Lucifer kan punya 58 pengawal pribadi, salah satunya Nyeroro Kidul. Oh gitu. Iya. Mana tahu kamu? Oke, kan nanya pendapat. Kamu bertanya apa lagi tuh, Frenggi? Kamu kok limit terus? Buka aja mic-nya, Frenggi. Ya tapi jangan curhat. Gini, Kok gimana ngomongnya? Kok kasar? Jangan begitu. Tanya aja apa yang mau ditanyakan. Jangan kok kasar. Jangan di sini bukan ruang curhat. Di sini ruang dialog. Itu kan makanya kan Jangan baper, jangan nyerang pribadi. Selalu dengar Bang Luga. Ya, jangan baper, jangan nyerang pribadi. Silakan. Mengatakan Apa ya? Nabi cuma hanya enggak. Bukan nyerang pribadi. Cuma kalau kenabian itu kan ya dalam bersikap, berbahasa, tutur kata. Oh, kan saya bilang Nabi itu tergantung. Kalau misalnya yang dihadapin manusia bebal, dia pasti keras. Tapi kalau yang dihadapin manusia lembut, dia pasti lembut. Kalau kebebalan itu harus dihajar. Karena ada ayatnya juga, Nabi menghajar kebebalan ada di Taurat. Tanggapi nggak? Gitu. Boleh aku tanggapi nggak? Sekarang Silakan. Bang Luga, Bang Frengki bebal ya? Apanya yang bebal? Kalau orang, kan saya kan baru kenal sama dia, harusnya dia bertanya, Bang Luga, apa sih ciri-ciri Nabi? Ini baru kenal, saya juga nggak kenal dia, tiba-tiba dia datang, kamu sifatnya dong rubah. Ya apa emang ini mau ruang BP atau ruang pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila? Ini ruang dialog, jadi tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan, ini habis waktu loh. Mungkin dia punya gambaran juga, Bro Luga, tentang Nabi. Iya kan saya bilang, ini adalah ruang dialog, jadi tanyakan yang penting-penting. Bukan di sini, ini kalau mau diladenin ini nggak akan habis 2 jam. Kamu nyakitin saya, kamu melukai hati saya ini bukan pacar kamu. Karena
Bang Luga kalau mau diakui seorang nabi, Bang Luga harus mendengar setiap Standarnya apa bukan yang seperti kita itu. katakan, sehingga Standarnya begini, karena juga Nabi itu tahu mana pertimbangan. manusia bebal. Nabi itu tahu mana manusia bebal dan kamu ini kategori bebal. Dari tadi udah saya perhatiin. Sebentar lagi saya suruh Dewi turunin kamu Bang loh. Luga juga jangan nyerang pribadi dong. Itu namanya nyerang pribadi Iya, kalau kan ngatain saya dia bilang, bebal saya, gitu. saya sudah kasih kesempatan buat dia. Tanyakan lah, selalu itu yang diserang. Selalu itu yang diserang. Saya bilang, saya nggak punya waktu untuk menjawab itu. Kalau misalnya kamu masih bertanya, silakan turun. Masih Oh, banyak yang gini mau aja bertanya. biar enak. Turun aja deh. Biar enak. Turun. Prediksi Nabi Luga tahun 2023 deh ke Ya, belakang. Mana? 2023 nanti semua banyak sekali yang akan datang menyembah Yesus dan di bawah 2030 Tuhannya sudah datang dia mengangkat gerejanya ke langit ke sorga dan kalian tertinggal di bawah 2025. Tidak Kami Ya, diangkat ke mimpi, bro. ya. aduh, Ya. gini. Mm. Apa namanya, semua yang dikatakan oleh seorang nabi Hadirin, itu juga saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena sinyal saya kurang bagus. Ya udah, silakan aja turun bro. Kan saya juga punya hak kan Ya, untuk nanti lain menjawab siapapun. Silakan turun atau diam saja di situ. Ya, turun aja turun. Ros kok keluar, Ros? Ros kok keluar kebental? Like lagi, Ros? Dia sholat terus. Halo? Oke, gini Bang Luga. Kemarin itu kan yang anak buah Lucifer yang rapat di neraka itu siapa namanya? Samidi atau siapa itu? Bukan di. Kendi itu kok bisa rapat di neraka tuh gimana ceritanya tuh? Lah makanya kamu harus mempelajari dunia kegelapan. Tanya-tanya dong, dukun-dukun itu bagaimana cara kerja mereka. Tanya Pak Petrus ini, coba tanya Pak Petrus ini. Kendi itu siapa? Mukidi yang bukan di Mbak Josel. Mukidi. Oh, Mukidi. Kalau Malah misalnya kamu tanya, kalau kamu tanya Katolik, biasanya kalau kamu tanya Katolik pasti marah karena biasanya orang Katolik itu kan yang disaksikan Mukendi kan bahwa yang berdoa rosario kan doanya kepada rosa itu naga. Jadi orang yang berdoa pakai rosa itu berdoanya kepada naga, bukan kepada Tuhan. Itu kata Mukendi. Makanya orang Katolik benci banget sama Mukendi. Iya. Pak Petrus ini anak buahnya Bang Luga enggak ini? Coba tanya. Oh, si Petrus Munte. Oh, Petrus Munte mah. Munte ini kayaknya itu anak buah yang gagal kayaknya tuh. Soalnya dia nggak jelas sih. Selamat malam Pak Petro, silakan Pak Petro. Halo, kalau suara saya keluar nggak ini? Halo, Keluar tapi kecil. Pak Petro, kalau nggak berbicara saya turunkan aja ini, ganti sama yang lain. Oke, turun aja Pak Petro, biasaan Pak Petro. Minta naik tapi sudah di atas, diem aja dia. Ya, kenapa Katolik dan Protestan naik ke neraka? Apa alasannya Bang Luga? Silakan. Patung sama menolak Nabi. Protestan menolak adanya Nabi, itu yang membuat mereka ke neraka. Jadi mereka membatas-batasi. Nah, jadi yang mengatur surga itu mereka. Iya, surga diatur sama mereka. Pokoknya nggak boleh ada Nabi, nggak boleh ada Nabi. Yang ada cuma pastor gitu. Datang Nabi, pala lo aja nggak ada, itu gembol.
Luga ini kan selalu dikata-katain orang tuh. Wih, Luga tuh nabi halu, halu Luga gitu biasa disebut gitu ya. Itu apa pendapat Bang Luga? Kalau Silahkan. makanya itulah gunanya adanya neraka, Josel. Itulah kalau misalnya nggak ada orang seperti itu maka neraka kosong. Itulah gunanya ada neraka. Neraka itu kenapa ada untuk orang-orang seperti itu. Harus ada orang seperti itu supaya neraka ada isinya. Ntar kayu bakarnya siapa? Oh gitu, berarti mereka itu memang layak untuk Kayu masuk neraka bakarnya ya? beneran. Iyalah. Dari lawan Protestan nih sama Katolik, nanti Bang Luga digulung-gulung kira-kira enggak? Coba. Harus ada. Sama Katolik nanti Bang Luga digulung-gulung kira-kira enggak? Coba. Halo. Iya iya, lanjut Bang Luka. Iya. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran. Ini dari Pak Muhammad Ihsan. Suara saya kok di mute itu? Hancur jadinya. Enggak. Lanjut Bang Zuma. Bang Zuma lagi Bang Zuma, Bang Luka. Bang Zuma sih. Suara saya kedengeran nggak? Jelaskan kenapa itu? Kedengaran, Gara-gara kedengaran. patung ya Katolik sama Protestan tuh. Bang Luka. Iya. Assalamualaikum. Mereka juga masuk neraka karena menyembah Tritunggal. Tritunggal adalah sindikat itu tuh, sindikat untuk menyangkal Yesus itu juga tuh Tritunggal itu. Itu juga salah satu penyebab masuk neraka mereka. Terlalu ya. Ini mau ada catatan baru. Aduh. Pamit dulu ya semuanya. Mau istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada Pak Metatron dari Kristen juga nih. Mungkin ada mau ditanya-tanya ke Bang Luga, silakan. Wah, kalau saya mau tanya ke Bang Luga, mirip-mirip kita. Bisa nggak? Ya, kita sama-sama menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, terus? Kira-kira apa ya yang mau saya tanyakan ke Bang Luga? Bang Luga pernah doain saya sih. Saya minta didoakan. Iya, gimana? Sorry. Enggak, si host Bang Dedi. Silakan. Iya, silakan Pak Metatron, silakan. Iya. Suaranya dibantuin, Pak. Oh, oke. Kalau gini gimana? Nah, ini silakan. Oke, saya baru hadir sih. Saya cuma lihat dari DM-an Bang Dedi, terus saya klik ada Pak Bang Luga sini. Apa sih kira-kira yang dibahas tadi tuh? Masalah nubuatan. Oh, mengenai nubuatan tuh. Jadi nubuatan mengenai Mesias ya? Iya. Silakan Pak Metatron. Ya, saya masih belum ada Kok diem? bahan sih. Masih belum ada bahan sih, saya baru sampai, belum tahu topik apa yang dibahas. Ya tanya-tanya sama Bang Luga, kenapa Bang Luga bisa jadi nabi gitu loh. Seputaran itu aja sama Bang Luga. Seputaran mengenai kenabian ya. Nabi ya, kalau misalnya Bang Luga sudah masuk ke dimensi atau kedekatan dengan ilahi ya, apa yang menjadi buah-buah pertobatan atau apa yang
Sebentar dulu ya, sorry sebentar ya, Dacar ya. Ya. Pak Bang Luga Ya silakan cabut. debat nih. Pak Muhammad Insan nih, ada Pak Metatron ini dari Kristen. Bang Luga udah turun. Kok komentar nabinya bro? Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya itu ada Pak Metatron dari Kristen, silakan. Gimana Debat sih lah kalian malam ini. pendapat dari Bang Luga apa yang kira-kira Orangnya sudah nggak ada Pak, Bang. Orangnya sudah nggak ada. Kita ngebahas aja kalau begitu. Itu ada Pak Muhammad Insan itu dari Muslim itu, Pak Bang Metatron. ya nggak ada yang Silakan saya diskusi. mau tanyakan, mau diskusi mengenai apa silakan. Saya sih Oh gimana? Pak Metatron mau nanya ke Nabi Luga itu host. Saya justru Iya, saya bilang tadi kan udah waktu- orang sudah nggak ada. Saya bilang nggak ganti ada. pembahasan lain. Mau diskusi atau gimana ini? Luga cabut tuh kalau misalnya saya banyak pertanyaan sih yang ya kayak saya jelaskan tadi di waktu di siang tadi masih sore. Ya udah buka diskusi aja nih sama Muslim atau gimana Pak? Ya silakan kalau ada topik. Silakan Bang Insan. Silakan Bang Isan. Oke. Assalamualaikum dulu semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Selamat malam Pak Metatron. Selamat malam. Menyangkut dengan Nabi Luga ini. Kan Nabi Luga itu kan ngaku-ngaku Nabi. Anggaplah ngaku-ngaku kasarnya gitu. Apakah Enggak, bukan Nina. Kaki saya dia. Silakan. Oh, gitu. Apakah ada definisi tertentu di kawan Kristen tentang kenabian gitu? Ada, Gitu, Pak Sar Metatron gitu. ada. Kita harus mengecek dari roh dan kebenaran. Tadi barusan saya ngomong buah-buah dari pertobatan atau mengarah ke bagaimana dia nabi, mengaku nabi, terus misalnya apa yang dia sampaikan yang telah disampaikan oleh pencipta, apakah itu bisa sinkron dengan pembuktian mujizat, pembuktian apa itu nggak masuk sih kalau misalnya secara kontekstual atau dogmatis kekristenan. Makanya Bang Luga paling anti sekali ke Martin Luther dan bapak-bapak gereja, dia paling terima. Karena kan sudah ada koridor sendiri. Jadi dia begitu. Mohon maaf ya Bang Luga kalau misalnya masih jimak. Tapi buat saya tetap menghargai apa yang telah diperjuangkan oleh bapak-bapak gereja, sehingga apa yang menjadi keteraturan sampai sekarang sudah teratur, berarti sudah tidak ada lagi yang offside gitu. Jadi tapi kalau misalnya sekarang muncul terus sebagai nabi, kan misalnya kalau saya umatnya, saya kan akan bertanya ke dia, ya kan? Kayak Baginda Rasul dulu ditanya oleh umat-umat Muslim, ini gini dijawab, dijawab. Itu kan walaupun beda, tapi saya menghargai keimanan kalian. Tapi kalau di compare dengan Bang Luga, ya kan beda lah, kayak pimpinan langit ya. Itu aja menurut saya. Ya. Tapi kalau pandangan Anda dengan kalimat
Anda mengatakan itu menghargai, sebenarnya kalau konteksnya mengenai iman itu udah nggak boleh loh seperti itu. Hanya karena apa ya? Mungkin teman seiman atau apa gitu menghargai itu, kalau dalam Islam nggak boleh, Pak. Maksudnya saya menghargai keimanan Islam gitu. Bukan seperti Bang Bilang, itu. Bang Bilang. Sebentar Pak Danto. Ya kan, Anda mengatakan menghargai. Nah, sementara hati Anda bertentangan gitu loh dengan perkataan Anda itu. Ya, Saya tahu itu, secara Pak. Saya terasa banget itu. ya humanity lah. Kan itu kan hak asasi bahwa kita berhak mengimani sesuatu yang mempunyai eh, efek yang membuat kita lebih baik. Kalau misalnya saya juga menolak sesuatu, Hmm? Halo? 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 Halo, suaranya hilang. Apa sinyal saya ini? Halo? Halo? Halo, halo. Halo. Ah, Pak Metatron yang hilang nih suaranya nih. Nggak lama Halo, halo. kental itu. Aduh, kembang apinya udah nyala di sini. Nah, terus kamu mau nonton ini tahun baruan jadi Aku di rumah lah, udah jam 12 ini mau jadi setan apa di luar. Ada acara zikir bersama tadi kita di Pemda. Pak Metatron ini ya loh. tapi tadi, mohon maaf tadi saya secara tegas kan saya tanpa kompromi untuk secara ortodoksia membela keimanan saya, di mana sudah saya tidak mau keluar dari jalur gitu, kayak misalnya dari Muslim, Syiah dan Sunni gitu, coba gitu loh. Sebentar, Ros, kamu lihat Ya. di daftar list coba, namanya Deddy Wijaya sama pula namanya. Sama loh, siapa itu ya? Iya, fotonya beda, ya nama yang sama. Naik Oh. Bang Deddy Wijaya tuh, udah saya jamba. Itu aku Lanjut. aku jadi bingung. Jadi gitu loh. Yang tadi saya kalau misalnya disentil terus disalahpahami terus mohon maaf, tadi ada kan satu oknum yang ada dalam room ini, ada dua ya yang nggak sepaham dengan saya, dan sifat saya akan jadi berubah. Tapi kalau dengan Bang siapa tadi yang Pak Ustadz tadi, kan kita jadi adem. Saya salah paham, saya ternyata yang kita debat bukan konteks yang itu, yang menurut saya mengenai deklarasi, tapi Pak Ustadz, maksud Pak Ustadz lain. Dan saya menerima kalau Pak Ustadz memandang atau menyalahpahami itu, karena kan Pak Ustadz dengan pola berpikir dari Muslim, jadi kita menghargai aja. Nah, dengan begitu saya juga minta dihargai kalau misalnya saya memberi jawaban secara kekristenan, itu loh, gitu. Jadi kalau kita masuk ke kontekstual atau ke secara letterlek atau akademisi, ya tadi kan pas ngomong akademisi, yang pertama nyentil akademisi tidak melanggar kaidah-kaidah akademisi, gitu loh. Iya. Jadi itu yang kalau menurut saya gitu, supaya diskusi kita jadi jadi teratur. Kalau Bang Lugas saya sudah kenal udah lama. Saya pernah hadir di room bukan dalam arti sebenarnya. Di tahun 2000-an dia memang belum ada sosial media, memang
saya nyimak bagaimana dia memaparkan mengenai kekristenan, apologet, secara apologet dia berdialog ya, berdialog mengenai beberapa topik. Tapi belakangan ini memang ada pandangan-pandangannya yang memang kita sangat tidak sepaham. Tidak sepaham kita, tapi kesepahaman kita dengan Bang Luga lebih banyak sih daripada ketidaksepahaman. Tapi yang ketidaksepahaman kita itu hal yang sangat prinsip. Cuman saya nggak mau gontok-gontokan aja, karena itu apa ya? Buat saya kan gereja itu tubuh Kristus. Kalau misalnya buat kami ya, buat pandangan saya, keimanan saya. Jadi itu kalau misalnya kita rusak hal itu apa tujuan kita untuk menjalankan amanah agung itu? Itu menurut saya. Iya, Jadi, itu menurut Anda. Oke. Iya. Tapi kira-kira Anda setuju tidak dengan statement Bang Luga itu yang terkesan merendahkan gitu? Ya, saya hanya setuju 3 dari 20 lah. Gitu perbandingannya. Apa pendapatnya? Kenapa? Dari 20 pendapatnya saya hanya setuju 3. Itu biasa, tapi saya nggak bisa simpulkan itu karena sudah lama, saya baru beberapa bulan ini saya lihat pendapatnya gimana mengenai bahasa roh, mengenai saya lihat, waduh, ini udah agak lain ya. Gitu. Kalau saya dengan keteraturan ya, karena saya mengimani kekristenan secara kontekstual, jadi itu yang telah yang lestari, yang telah terjaga. Jadi yang telah terjaga. Kalau kita lari dari situ, pasti ya jadi kayak Bang Luga itu. Jadi kayak ada lagi yang muncul, misalnya si apalah di Mormon atau aliran dari Ellen G. White, ada aliran-aliran baru. Nah, karena mereka tidak disiplin dalam hal yang sudah di dalam koridor kekristenan. Jadi kalau keluar dari situ pasti jadi ya terlalu bebas, sehingga yang ditonjolkan itu pendapat pribadi, bukan pendapat dari apa